Saya rasakan sakit kepala yang begitu dahsyat ya, kayak sakit banget, bahkan mau mengangkat kepala untuk duduk saja dari tempat tidur itu tidak bisa. Perkenalkan, nama saya Satriana Lydia. Kisah yang mau saya bagikan ini adalah tentang kehidupan saya beberapa tahun yang lalu. Jadi pada waktu tahun 2020, itu saya ingat 3 hari setelah ulang tahun saya, kampus menyatakan bahwa pembelajaran secara offline itu ditiadakan. Karena COVID mulai masuk ke kota Manado, saat itu saya kuliah di Manado, COVID mulai masuk ke kota Manado dan pembelajaran metodenya dirubah menjadi online. Hingga waktu yang belum bisa ditentukan karena masih banyak raguan apakah COVID ini benar-benar nyata. Saya sempat bimbang dan ragu apakah saya harus mengikuti pembelajaran online ini dari asrama saja atau pulang ke rumah orang tua di Kalimantan. Semakin banyak berita yang beredar bahwa COVID ini semakin merajalela, akhirnya memutuskan bahwa lebih baik pulang saja ke rumah orang tua di Kalimantan. Tiba-tiba sehari setelah saya tiba di Kalimantan itu saya merasakan batuk, tapi ini masih berdahak. Jadi batuk tapi tidak berdahak. Jadi saya rasa takut, aduh jangan-jangan setelah saya kemarin pulang dari Manado, apakah saya terkena di bandara atau seperti apa. Sampai papa saya tuh tanya, kamu kenapa batuk-batuk terus, ada apa? Tapi saya cuma bilang, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Karena waktu itu masih awal-awal COVID, jadi takut untuk mengutarakan kalau misalnya ayo lebih baik tes atau bagaimana. Jadi masih takut, jadi lebih baik dipendam sendiri. Dan puji Tuhan, ternyata itu tidak berlangsung lama, cuma selang beberapa hari dan batuk itu sembuh. Setelah lulus kuliah, saya kerja di Jakarta, tinggal bersama kakak saya di Depok. Tiba-tiba 1 bulan setelah saya bekerja, saya rasakan sakit kepala yang begitu dahsyat ya, kayak sakit banget, bahkan mau mengangkat kepala untuk duduk saja dari tempat tidur itu tidak bisa. Kemudian saya batuk-batuk dan batuknya itu seperti ada dahak, tapi kalau misalnya batuk berdahak itu kan biasanya di tenggorokan. Ini batuk berdahaknya itu dari dalam dada. Jadi begitu sakit dan mengganjal, ada yang mau dikeluarkan tapi dia tidak bisa keluar. Kemudian kakak saya memutuskan untuk ayo kita cek ke klinik. Dan setelah menerima hasil, benar saya waktu itu positif COVID. Dan sebenarnya takut dan bingung apa yang saya harus lakukan. Karena selama ini kita cuma lihat di berita dan keluarga kami juga sejauh ini belum pernah ada yang kena COVID. Jadi dari keluarga besar baru saya yang pertama kena COVID. Jadi benar-benar bingung apa yang harus kami lakukan, step awal apa yang harus diperbuat. Dan akhirnya kakak saya memutuskan bahwa saya diisolasi di satu kamar kecil di rumah mereka. Jadi saya tidak akan keluar dari kamar itu. Saya tidak akan keluar dari kamar itu selain berjemur matahari dan mandi. Lebih dari situ saya tidak akan pernah keluar dari kamar itu. Jadi benar-benar saya merasakan diisolasi di satu ruangan, dan di situ kegiatan dibatasi dan saya hanya melakukan kayak mengikuti ibadah-ibadah online, bekerja melalui di kamar itu sendiri. Jadi saat saya mengikuti ibadah-ibadah online dan saya juga mencari tahu COVID ini seperti apa, satu hal yang saya dapatkan adalah bahwa COVID ini sebenarnya butuh imun yang kuat. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi walaupun saya dalam keadaan yang sendiri dalam kamar itu, membosankan, tentu pasti bosan. Saya mencoba untuk menghibur diri saya, entah saya mengikuti seluruh ibadah, tidak menjauhi pertemuan-pertemuan walaupun dalam keadaan online. Dan itulah yang membangkitkan semangat saya. Setelah sembuh dari COVID ini,
Saya senang, saya bersyukur, dan saya kembali bekerja dengan baik. Di situ saya selalu ingat ayat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya selalu berusaha untuk bahagia supaya imun tubuh saya ini tetap kuat. Kita ingat bahwa waktu itu kalau misalnya mau mulai berkegiatan di luar harus vaksin. Jadi vaksin itu diwajibkan. Saya sudah ikuti vaksin pertama dan saya juga sudah ikuti vaksin yang kedua juga. Tetapi tidak tahu apa yang terjadi, beberapa bulan kemudian setelah saya vaksin itu kembali kena COVID. Jadi saya kena COVID 2 kali. Waktu itu saya lagi di kantor, jadi waktu di kantor itu lagi disuruh cek COVID secara massal di kantor, dan hasilnya keluar saya positif COVID lagi. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa harus kena COVID lagi? Padahal Tuhan tahu zaman COVID ini sedang menyulitkan kami semua. Saya bekerja dengan gaji yang tidak seberapa. Jadi saya juga tidak cukup gaji yang saya punya saat ini untuk tinggal di penginapan selama 2 minggu ke depan mengisolasi diri. Belum lagi makanan-makanan yang harus saya pesan. Saya tidak bisa. Tolong cukupkan dan tolong bantu saya. Itu doa saya pada saat itu. Saya bilang sebagaimana Tuhan telah tolong saya pada waktu saya sakit COVID yang pertama, tolong juga saya pada saat ini. Karena saya sudah vaksin 2 kali, jadi COVID tapi gejalanya tidak seberat yang pertama. Jadi hanya rasa batuk, tapi masih bisa bernafas dengan lega sedikit-sedikit. Banyak dukungan yang saya terima dari keluarga dan sahabat. Ada yang mengirimkan uang, ada yang bahkan mengirimkan makanan secara langsung. Dan saya bersyukur ketika saya merasakan bahwa saya pikir Tuhan itu meninggalkan saya dengan memberikan penyakit ini boleh saya rasakan. Tapi ternyata Tuhan justru hadir di sana melalui sahabat-sahabat dan teman-teman saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri, tapi Tuhan justru menolong saya melalui orang-orang terdekat. Jadi selama sakit itu ada satu buku dari penulis Kristen yang saya baca, yang menguatkan saya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan. Ia selalu hadir dengan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Di sini saya sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tapi justru hadir bersama saya melalui orang-orang terdekat dan melalui ibadah-ibadah online yang selalu saya ikuti. Dan kiranya dari perjalanan kisah yang saya sudah alami ini, saya juga termotivasi untuk kiranya saya juga menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun dalam keadaan suka, walaupun keadaan duka. Banyak orang-orang yang boleh terberkati melalui kehadiran saya.